Perkenalkan, nama saya Meliawati dengan NIM 20030200006 dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dan dosen pengampu Profesor Asisten Reski Romadona, SPD, MPD. Baiklah, sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari elips. Elips dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik, misalkan titik P, X, Y, di mana jumlah jarak setiap titik terhadap dua titik tertentu yang bukan anggota himpunan tersebut adalah tetap. Titik tertentu ini dinamakan titik fokus atau titik api dengan F1 dan F2, dan himpunan semua titik P pembentuk kurva elips dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah, masuk contoh soal yang pertama. Jembatan-jembatan tertentu memiliki pintu air yang berbentuk setengah elips seperti pada gambar di atas. Tentukan persamaan elips yang membentuk masing-masing pintu air tersebut apabila lebar dan ketinggian pintu air tersebut secara berturut-turut adalah 30 meter dan 8 meter. Berapakah ketinggian titik pada busur elips tersebut yang terletak 9 meter di kanan masing-masing titik pusat pintu air tersebut? Masuk ke dalam pembahasan. Karena lebar dari pintu air tersebut adalah 30 meter, maka panjang sumbu mayor sama dengan 2P sama dengan 30, sehingga P sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Tinggi pintu air adalah 8 meter, maka panjang sumbu minornya adalah Q sama dengan 8. Pertemuan kedua elips tersebut sebagai titik asal, maka titik pusat dari elips sebelah kiri dan sebelah kanan secara berturut-turut adalah min 15,0 dan 15,0. Sehingga persamaan elips yang sebelah kiri dapat ditentukan sebagai berikut. Dalam kurung X dikurang A tutup kurung kuadrat per P kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Menjadi X dikurang min 15 kuadrat per 15 kuadrat per Y dikurang 0 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 1. Menjadi X ditambah 15 kuadrat per 225 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Sedangkan persamaan elips yang sebelah kanan dapat ditentukan sebagai berikut. X dikurang A kuadrat per P kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Menjadi X dikurang 15 kuadrat per 15 kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 1. Menjadi X dikurang 15 kuadrat per 225 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Sehingga ketinggian titik yang berada 9 meter dapat ditentukan sebagai berikut. X ditambah 15 kuadrat per 225 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Menjadi min 6 ditambah 15 kuadrat per 225 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Menjadi 81 per 225 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Menjadi Y kuadrat per 64 sama dengan 1 dikurang 81 per 225. Menjadi Y kuadrat per 64 sama dengan 144 dikurang 225. Sehingga hasilnya Y kuadrat
sama dengan 9.216/225. Y sama dengan 6,4. Sehingga ketinggian titik tersebut adalah 6,4 meter. Masuk ke contoh soal yang kedua. Suatu kelengkungan tanah yang berlubang berbentuk setengah elips dengan lebar alas 48 meter dan tinggi 20 meter. Berapa lebar kelengkungan itu pada ketinggian 10 meter dari alas? Masuk ke pembahasan. Gambar di atas memperlihatkan skesa lengkungan dan sumbu koordinat dapat dipilih sedemikian sehingga sumbu X terletak pada alas dan titik asal adalah titik tengah alas. Maka sumbu utama elips terletak sepanjang sumbu X. Pusatnya di titik asal. A sama dengan setengah dikali 48 sama dengan 24 dan B sama dengan 20. Persamaan elips yang terbentuk X kuadrat per 576 ditambah Y kuadrat per 400 sama dengan 1. Pada ketinggian 10 meter, berarti untuk nilai Y sama dengan 10 akan diperoleh X yang menyatakan lebar setengah lengkungan pada ketinggian 10 meter. Jadi, X kuadrat per 576 ditambah 10 kuadrat per 400 sama dengan 1. Sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan 432. X menjadi 12 akar 3. Dengan demikian, pada ketinggian 10 meter dari alas, lebar kelengkungan adalah AB sama dengan 24 pangkat akar 3 meter. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.